Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Danistiawan dari kelas MNJ 23D dengan NPM 23411207. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi permintaan dan penawaran. Apa sih itu fungsi permintaan? Nah, fungsi permintaan adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Fungsi permintaan akan menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik. Pada dasarnya, fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan, yaitu jika harga naik, maka permintaan akan turun, dan jika harga turun, maka permintaan akan naik. Dari hukum permintaan di atas bisa disimpulkan bahwa harga dan jumlah barang selalu berbanding terbalik. Ini menunjukkan gradien dari fungsi permintaan akan selalu negatif. Nah, permintaan juga dapat diartikan sebagai jumlah barang yang ingin dibeli konsumen dengan harga yang memungkinkan dan pada waktu tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan. Yang pertama, harga barang atau jasa. Yang kedua, ada harga barang lainnya. Yang ketiga, tingkat pendapatan masyarakat. Yang keempat, distribusi pendapatan. Yang kelima, preferensi konsumen. Dan yang keenam, perkiraan tentang kondisi masa depan. Ada juga beberapa jenis yang mempengaruhi fungsi permintaan. Yang pertama, ada berdasarkan kuantitas yang diminta. Dan yang kedua, berdasarkan daya beli permintaan efektif, potensial, dan juga absolut. Nah, kita langsung saja ke rumus fungsi permintaan. Karena fungsi permintaan selalu berbanding terbalik, untuk menghitung fungsi permintaan dan mencari kurva, bisa menggunakan rumus fungsi permintaan berikut. P sama dengan A min B Q, atau Q sama dengan A min B P. Dengan keterangan P sama dengan harga barang per unit, Q sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen, A kecil sebagai angka konstanta, dan B kecil sebagai koefisien kecenderungan atau negatif karena sifatnya berbanding terbalik. Kita lanjut ke fungsi penawaran. Apa sih fungsi penawaran itu? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada konsumen. Apa sih itu fungsi penawaran? Nah, fungsi penawaran adalah hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dengan harganya. Fungsi penawaran digunakan produsen untuk menganalisa beberapa banyak barang yang diproduksi. Fungsi penawaran antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen memiliki hubungan positif atau berbanding lurus. Fungsi penawaran yang digunakan mengambil dari sudut pandang penjual. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi penawaran. Ada harga dan barang, jumlah barang atau produsen, bencana alam. Yang keempat, harga barang pengganti. Yang kelima, biaya produksi. Yang keenam, kemajuan teknologi. Yang ketujuh, besaran pajak. Yang kedelapan, perkiraan harga. Dan yang kedelapan, kebijakan pemerintah. Nah, ada juga beberapa jenis fungsi jenis-jenis fungsi yang mempengaruhi fungsi penawaran. Yang pertama ada pasokan pasar.
Dan yang kedua ada penawaran individu. Kita langsung saja masuk ke rumus fungsi penawaran. Karena fungsi penawaran selalu berbanding lurus, untuk menghitung fungsi penawaran dan mencari kurva, bisa menggunakan rumus fungsi berikut ini. P sama dengan A plus B Q, atau Q sama dengan A plus B P. Dengan keterangan P sama dengan harga barang per unit, Q sebagai jumlah barang yang diminta, A kecil sebagai angka konstanta, dan B kecil sebagai koefisien kecenderungan atau negatif karena sifatnya berbanding terbalik. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini saya sudah menyiapkan satu contoh soal. Saat harga barang 20.000 per unitnya, permintaan surya berjumlah 2 unit. Namun, ketika harga barang 18.000 per unit, maka permintaan surya menjadi 3 unit. Berapakah fungsi permintaan surya? Di sini kita menggunakan rumus fungsi permintaan, yaitu QD atau Q sama dengan A min BP. Kita harus diketahui dulu nih apa-apa saja unsur-unsur yang ada di dalam soal tersebut. Di sini diketahui Q2-nya sama dengan 3 kuantitinya, P2-nya sama dengan 18.000, dan kuantiti yang pertamanya 2, P-nya harga barang yang pertama 20.000. Kita hitung menggunakan persamaan garis lurus. Rumus persamaan garis lurus yaitu Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Nah, karena di sini sudah diketahui, jadi kita langsung saja kita terapkan ke persamaan garis lurus ini. Berarti Q min Q1-nya berapa? 2 per Q2-nya di sini berapa? 3 dikurang Q1-nya 2 sama dengan P-nya dikurang P1-nya berapa di sini? 20.000 per P2-nya di sini 18.000 dikurang P1-nya berapa di sini? 20.000. Lalu didapatkan minus
2000 Q sama dengan T minus 24.000 dengan Q sama dengan 12 minus 0,0005 P. Dengan begitu, fungsi permintaan surya yakni Q sama dengan 12 min 0,0005 P. Apabila harga barang 16.000, maka Q12 nya Q sama dengan 12 minus 0,0005 dikali 16.000 sama dengan 4. Demikianlah tadi penjelasan mengenai materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Erwin Dani Setiawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.